Apa yang dimaksud dengan panjang angan-angan? Sebagian besar ulama kita mengatakan melanturnya angan-angan ialah menginginkan hidup untuk waktu yang panjang dengan memastikan. Sudah panjang angan-angan. Walaupun hari itu juga. Akaina kamarian, kubayari. Kena kamarian, kudatangi. Kena isok. Memastikan. Itu ngarannya panjang angan-angan. Dan itu dosa. Sedangkan pendeknya angan-angan yaitu tidak memastikan dalam berangan-angan itu. Misalnya mengkaitkannya dengan istisna insya Allah, dengan kehendak dan ilmu Allah dalam menuturkannya, atau dengan syarat baik dalam menginginkannya. Apabila kita kawat isuk insya Allah, nah itu selamat dari panjang angan-angan. Ada istisnanya. Jadi insya Allah itu yang menghalangi, yang menyelamatkan dari dosa. Masalah di lisan atau dalam hati, kasarah aja ma'andaknya. Ini isuk beres saja. Tapi dalam hati kita insya Allah itu selamat aja juga. Maka diucapkan di mumpung insya Allah ya sama aja juga. Dengan demikian bila engkau menyebut-nyebut hidup engkau umpamanya, aku masih akan hidup sesudah tarikan napas yang kedua, atau jam yang kedua, atau hari yang kedua, dengan memastikan, maka engkau dinamakan orang yang melanturkan angan-angannya. Hal ini merupakan maksiat, karena yang demikian berarti memastikan perkara gaib. Berdosa itu. Untunglah gara-gara nih isuk diris. Nah, pasti. Sedangkan memastikan perkara yang kita kada tahu hukumnya adalah haram. Isuk tuh gaib lagi, tahulah kita. Tidak memastikan berdosa. Nah jadi itu ngarannya panjang angan-angan. Jika engkau membuat kait, mengikat artinya angan-angan itu dengan kehendak Allah dan ilmu Allah, lalu engkau berkata, aku akan hidup insya Allah, berarti engkau keluar dari hukum angan-angan dan bisa disifati sebagai orang yang meninggalkan angan-angan. Karena tahun akan datang, kutentung akan insya Allah. Nah selamat, walaupun setahun lagi, tapi berbuat insya Allah, selamat daripada panjang angan-angan. Jadi semacamnya wajib kita berinsya Allah itu. Cuma kada wajib dituturkan di mulut. Anda kada dalam hati sudah cukup. Orang-orang yang kada beriman atau kekanakannya kada akan berinsya Allah, kada akannya kada pasti. Bila dah pasti hanya pada akannya bujur. Nah karena insya Allah besok kebayari. Yang insya Allah biar pasti aja. Nah, ya Allah. Itu orang kada beriman. Dan insya Allah kada akannya. Pasti aja harus berinsya Allah. Begitu pula jika engkau menginginkan hidup hingga waktu kedua secara memastikan, maka engkau disebut orang yang panjang angan-angan. Tetapi kalau engkau membuat kait terhadap keinginan engkau itu dengan syarat baik, maka engkau keluar dari hukum angan-angan dan disebut orang yang tindik angan-angannya, karena engkau tidak memastikan dalam keinginan engkau. Karena itu tinggalkanlah memastikan dalam menyebut kekekalan dan menginginkannya.
Kalau panjang angan-angan lagi. Aku ini hendak dan hidup 10 tahun lagi berumur. Nah, itu panjang angan-angan ngarannya. Dalam hati kah? Di mulut kah? Aku hendak dan hidup lagi 1000 tahun umpamanya. Nah, itu panjang angan-angan. Atau aku hendak dan lagi hidup 1 tahun lagi. Nah, itu panjang angan-angan. Supaya selamat kayak apa? Dikait dengan jika baik. Nah, kalau dibuat jika baik, selamat dari panjang angan-angan. Contohnya, aku ini kepingin lagi hendak berumur 10 tahun. Jika itu baik, nah selamat daripada panjang angan-angan. Amun ditinggal jika baiknya panjang angan-angan. Jadi ada 2 yang menyelamatkan kita dari panjang angan-angan. 1, insya Allah. Yang kedua, syarat jika baik. Dalam hati, kepingin ya aku lagi hidup 10 tahun. Amun baik, nah amun baik, ayo buati amun baiknya itu. Yang dimaksud menyebut adalah keinginan hati, yakni memantapkan dan menetapkan pada hati untuk meninggalkan perbuatan memastikan itu. Pahamilah keterangan ini, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk insya Allah. Nah, jadi kada baik kita hendak panjang umur dalam dunia ini. Anda kepingin di umur 10 tahun ke 20 tahun hanya mati. Kada baik itu. Kalau kada ditambahi jika baik. Hendak lagi berumur 20-30 tahun. Amunnya baik, amunnya membawa kebaikan. Nah,